Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, hari ini kita coba mengenalkan aplikasi SIMDIK, ya. SIMDIK School oleh saya Damura di tanggal 23 Desember 2021. Internal marketing, Sadi ya. Oke, eh, apa itu aplikasi school atau SIMDIK atau dulunya e-kampus ya. Basis awalnya kampus, itu aplikasi yang lengkap ya, sistemnya lengkap, terpadu, yang dikelola untuk pengelolaan administrasi sekolah, baik di level atau di jenjang SD atau sekolah dasar, lalu sampai SMP, SMU, SMK, ataupun di madrasah ya, yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dan pengelolaannya dilakukan dari mulai proses penerimaan siswa ya, penerimaan siswa atau PPDB, sampai siswa tersebut menjadi murid, lalu masuk ke proses pendataan murid yang di dalamnya secara internal juga ada gurunya, sudah ada siap mata pelajaran yang akan diajarkan, lalu ada jadwal pelajaran, ada juga kurikulumnya, ada juga nanti proses akhir, ada proses penilaian. Nah, itu di kegiatan, minimal kegiatan yang bisa dihasilkan dari pengelolaan aplikasi ini. Juga ada tambahan untuk yang kondisi sekarang pandemi ini, yang mungkin kedepannya juga secara teknologi kita bisa menggunakan fasilitas sistem yang akan memudahkan kita untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar di luar kelas lah gitu ya, atau di secara daring ya. Jadi masing-masing mempunyai tempat room di di ruangan digital gitu ya, sehingga bisa berinteraksi antara siswa dengan guru melalui sebuah media online gitu ya. Nah, ini adanya modul e-learning juga. Di situ juga terkait dengan keuangan siswa, baik itu pembayaran SPP, khususnya di proses masuknya ada uang pangkal dan lain sebagainya, sampai ke pelaporannya juga dihasilkan dari aplikasi ini. Dan tentu saja tadi berbasis lengkap ini juga kalau kita berbicara pengelolanya ya, bukan hanya jenjangnya saja, tapi pengelola di atasnya ada yayasan, maka di yayasan pun kita juga sudah menyiapkan dari mulai kepegawaiannya, dimulai dengan sistem inventorinya, dimulai dengan sistem surat menyuratnya, dan lain sebagainya ada gitu ya. Oke, itu aplikasi sendiri, sehingga yang kita tawarkan memang ditawarkan kepada yayasan, ditawarkan juga kepada sekolah bisa ya. Karena tadi enterprise, bukan hanya sekolah saja, tapi di level yayasan pun bisa kita fasilitasi. Oke, selanjutnya teknologi aplikasi sendiri dikembangkan dengan teknologi yang berbasis web, Java programming dengan framework Jet dan Hibernate ya. Juga support multi OS, bisa menggunakan operasi apa saja, baik Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Support juga multi database, nah defaultnya PostgreSQL ya, SQL. Lalu juga support multi browser, tapi prefernya ke Mozilla, Chrome, dan IE. Yang pasti tidak perlu instalasi di si klien ya, karena hanya butuh browser saja. Itu teknologinya berbasis web. Selanjutnya, kenapa perlu? Ya, kita sadari betul bahwa kalau sekolah atau institusi pendidikan masih manual dalam pengelolaan administrasinya,
mungkin akan ada gap ya antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan ke masa depan lah ya. Sehingga kalau kita tidak berbasis teknologi ya akan ketinggalan juga ya institusi pendidikan. Selanjutnya juga untuk beralih ke teknologi yang terkomputerisasi itu memang sebuah proses yang cukup panjang ya, sehingga di sekolah memang sudah dimulai dari agak lama, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut lagi dan akan lebih baik lagi ke depannya, sehingga memudahkan semua stakeholder ya, baik siswa, guru, TU, wali murid, ataupun kepala sekolah, ataupun pihak-pihak dari dinas gitu kan, ataupun nanti pihak dari tim akreditasi dan lain sebagainya, pengawas, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dapat memperoleh informasi yang cepat dan tepat karena sudah terkumpulkan dalam sebuah database ya, di dalam sebuah aplikasi. Nah, lalu selanjutnya setelah kita mempunyai informasi yang cepat, tepat, akurat, datanya ada, tersimpan secara rapi, maka akhirnya adalah bagaimana pimpinan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih basis analisis data gitu. Karena kelengkapan data dan informasi maupun kemudahan aksesnya juga, sehingga e-school menjawab kebutuhan tersebut karena merupakan aplikasi yang mengelola administrasi sekolah yang lengkap dan terpadu. Pengaturan menu aplikasi ini standar ya di semua aplikasi. Kita akan berbicara ke aplikasi ya, ke fiturnya, fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tadi terkait dengan dia berbasis enterprise, maka tentu perlu pembagian pengguna ya, untuk mengakses menu-menu yang memang relevan untuk usernya sendiri. Contoh di sini yang kita sudah buatkan adalah admin akademik, jadi hanya akademik saja ya, yang bisa dikelola oleh admin tersebut, karena ada level di atasnya, mungkin ada admin di super admin ya, admin di level yayasan yang mengelola berbagai sekolah, mungkin bisa juga seperti itu. Untuk satu sekolah ada admin tadi di sekolah di jenjang tertentu. Yang diberikan akses untuk admin ya bisa mengelola pengguna sehingga bisa menambahkan pengguna, bisa membuat grup pengguna juga untuk di bawahnya. Lalu juga diakseskan juga sistem sekolah yang dimulai dari setupnya, dari pendataan, penerimaan siswa barunya juga, lalu kewenangan siswanya untuk setup maupun untuk operasionalnya. Itu terkait dengan pengaturan menu ya. Lalu selanjutnya fitur yang diperlukan ya oleh sekolah terkait dengan penerimaan siswa baru yang berbasis online. Kita juga memfasilitasi dari mulai proses informasi alur pendaftaran, lalu ada formulir pendaftaran, sehingga link informasi juga pembayarannya bisa ke sekolah atau bisa online ataupun bisa tunai gitu ya. Lalu kalau sudah membayar, siswa bisa login sehingga bisa lihat informasi juga kelulusannya sampai pembayaran untuk daftar ulangnya. Nah, itu fasilitas BPDB sampai dia menjadi siswa. Nah, setelah menjadi siswa, nanti fasilitas di dalamnya adalah bagaimana setting-settingnya ya, setupnya, lalu juga ada pendataan guru siswa, sehingga guru dan siswa ini berinteraksi dalam sebuah kelas yang diajarkan ada di kurikulumnya, lalu tersusun dalam manajemen pertemuan ya, jadwal-jadwal pelajaran di masing-masing guru, sampai setelah hasil akhirnya adalah bagaimana menghasilkan nilai dari siswa tersebut. Lalu juga ada keuangan siswa terkait dengan siswa membayar SPP bulanan ataupun membayar uang pangkal di awal masuk gitu ya, juga uang pangkal di jenjang kelas selanjutnya, di kelas 11, kelas 12 nya, itu pun ada fasilitas. Selanjutnya adalah fitur e-learning. E-learningnya kita buat atau tersendiri, menu tersendiri yang dengan menu
tersebut kita bisa berinteraksi secara online antara guru dengan siswa. Jadi dimulai dengan pemberian informasi bahwa pertemuan ini akan berlangsung sekian lama. Jadi ada mungkin sekitar berapa pertemuan yang di situ ada agenda-agenda per pertemuan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, dimulai dari informasi dokumentasinya dari guru kepada siswa, yang siswa juga bisa mempelajarinya. Oh ya, saya mau jadi apa, atau saya mau pelajari ini tujuannya apa, ada di situ, bisa disaring-saringkan oleh guru kepada siswa, disesuaikan dengan kelasnya, sesuaikan dengan pertemuannya. Lalu juga bisa kita ambil bahan materinya, juga bisa dengan media audio, dengan media video, dengan bahan materi yang bisa diakses juga dari media e-book online gitu. Itu juga bisa. Itu terfasilitasi semuanya ya, proses itu, sehingga aplikasi ini sudah cukup mumpuni ya untuk menggunakan proses learning by online atau dengan secara daring, dan administrasinya sudah cukup lengkap ya. Fasilitas-fasilitasnya sudah cukup lengkap. Itu di fitur learningnya. Selanjutnya, kalau kita akan berbicara implementasinya, maka implementasinya ya ada dua model ya, ada model konvensional dan model cloud ya. Kalau konvensional kita tahu bahwa ya bisa standalone, bisa nanti setelah standalone juga bisa nanti dibangun ke intranet di internal sekolah saja, ataupun internet bisa diakses di luar, ataupun gabungan antara intranet dengan internet disebut. Sehingga itu model konvensional, jadi ada menyediakan investasi infrastrukturnya ya. Kalau model cloud, sekolah atau institusi tidak perlu memikirkan investasi infrastruktur ya. Intinya cukup ada bandwidth besar saja ya. Jadi tidak perlu memiliki data center seperti ruangan untuk server, lalu fasilitas untuk memfasilitasi server supaya berjalan sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada mati listrik, tidak sampai ke sana ya. Ini model code relatif lebih direkomendasikan ya, dibandingkan dengan model konvensional. Selanjutnya kita demo. Akses yang bisa diambil adalah alamatnya di simdikdemo.usadi.co.id/i ya. Di user dan password ya diinformasikan dibikin dulu ya oleh kami. Nah, kita lanjut dengan proses demo ya. Oke. Nah, kita cukupkan dulu untuk sesi paparan poin-poinnya. Kita lanjut dengan demo, langsung akses aplikasi aja.